bagaimana seharusnya posisi Roy Suryo ini untuk lebih aman dan nyamannya. Jangan nanti timbul pidana baru, percayalah akan timbul pidana baru. Terus apa yang mau diperapit? Yang diperapitnya itu apa? Jangan dibiarkan dia bermain manuver seperti ini gitu. Harusnya mau. Kalau presiden kita nggak turun atau Pak Prabowo tidak turun, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan selesai. Semua penegak-penegak hukum yang luar biasa, tolong seriuskan perkara ini. Harus clear and clean. Jangan menjadi polemik terus-menerus. Saya sudah sebel gitu. Karena kok menjadi persoalan ini bertambah kisruh seperti air keruh. Kapan jernihnya gitu. Ya, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview. Dan hari ini studio kita spesial. Ada set baru dengan warna lebih cerah. Kalau kemarin katanya studionya serem kayak studio misteri gitu. Nah hari ini kita bikin cerah jadi studionya kayak studio sport. Malam ini spesial sekali karena kita mau bahas tentang persoalan hukum yang kayak nggak ada ujung-ujungnya. Ada serial Prapit dari Roy Suryo. Roy udah masuk etape 4 Prapitnya. Kemudian Tifa juga sekarang mengajukan Prapit baru etape 1. Nah kita nggak tahu karena KUHP baru itu memungkinkan tersangka melakukan Prapit tidak ada batasnya. Selama pengadilan menerima permohonan Prapitnya itu sidangnya akan dilakukan. Nah celakanya adalah pokok perkara tidak akan disidangkan sampai Prapit itu berhenti diajukan oleh tersangka. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang di kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo dengan isu tuduhan ijazah palsu oleh pihak Roy Suryo, Tifa dan teman-teman. Dan hari ini tadi siang itu kalau tidak salah ada sidang Prapit pertamanya Dr. Tifa. Dan kita mau bahas sekarang berbagai hal seputar perkara ini dengan praktisi hukum, pakar hukum, lawyernya, masih lawyer Bang Egy ya Bu ya? Bu Elida Neti. Hari ini lengkap bersama tim. Di samping saya ini Bang Mora. Timnya Bu Eli. Di sana ada Ibu Rita. Ibu Rita ini timnya Bu Eli. Jadi ini orang-orang di belakang Bu Eli. Ya, orang-orang besar nih ya. Orang-orang besar. Ya. Ibu bukan? Ya. Ibu bukan. Saya orang biasa. Oh iya, oke. Bu Eli seperti biasa kalau kita di sini tuh ngobrolnya santai, tapi kita tidak lari dari persoalan. Yang pertama tentang Prapit Roy ini kan udah keempat, Prapit pencekalan ya. Prapit pencekalan lalu Tifa Prapit tentang permohonan membatalkan penuntutan ya. Artinya dia minta dibebaskan dari persoalan ini. Bagaimana Bu Eli melihat dua Prapit tersangka ini dari Roy dan dari Bu Tifa? Ya kalau dari Roy dia belum masuk pokok perkara, tapi kalau boleh kita bicara Prapit itu mungkin bisa sampai 12 kali, 10 kali boleh. Tapi timingnya, waktunya. Karena dia yang dipersoalkannya, yang menjadi dakwaan dia itu, yang dimohonnya adalah tentang perkara sebab tersangka. Seharusnya sebelum tahap 2 dia Prapit gitu. Jadi untuk hal ini dia Prapit tersangka, dia Prapit penangkapan, dia Prapit tentang rehabilitasi, dia Prapit tentang pencekalan. Itu tidak bisa dilepaskan dari ketersangkaan. Kita runut kembali. Sebelum dia tersangka, pasti ada proses dari laporan, penyidikan, penyelidikan. Setelah ada barang bukti, alat bukti, setelah due process of law ini berjalan dan dapat ditemukan bahwa ada mens rea, ada perbuatan jahat di situ, maka
Itulah yang membuat dia tersangka. Setelah dia tersangka, tentu diadakan tahap 1. Karena pengacara untuk perdata atau pengacara sebelum diantar kepada tahap 2 itu pengacaranya, yaitu pengacara Pak Jokowi, timnya Yakub CS ya. Nah, jika nanti sudah masuk pada persidangan, itu pengacaranya kan kejaksaan, yaitu jaksa, yaitu pengacara negara. Nah, di sana ketika due process of law jalan, ditembuskanlah kepada kejaksaan. Ini loh prosesnya, oh sudah bagus, tahap 1. Tahap 2, ini loh kelengkapannya, oh masih kurang. Ini masih tolong direvisi, itu P19. Ketika semua direvisi sudah oke, masuk P21. Setelah P21, lanjut ke tahap 2. Nah, narasi yang harus ditempuh mereka dari mulai dia tersangka sampai sebelum penyerahan atau pelimpahan berkas dan pelimpahan tersangka itu seharusnya di sana dia melakukan prapit. Karena kalau prapit yang dilakukannya ini pokok perkara, jaksa nggak bisa. Hakim nggak bisa. Kenapa? Dari mana hakim bisa memutuskan sementara di sini adalah hasil dari temuan oleh pihak kepolisian gitu. Satu lagi pertanyaan Ibu. Kalau prapit itu kan memang dimungkinkan oleh undang-undang. Tapi yang kita pertanyakan sekarang kan adalah soal keberanian moral yang selalu digaung-gaungkan oleh Roy kan. Karena kelihatannya mereka selalu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan di berbagai podcast, berbagai talk show, mereka selalu merasa benar. Ya enggak? Kenapa enggak langsung ke pokok perkara? Itu jadi pertanyaan semua orang selama ini. Lu mau membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi debatnya di media. Kenapa enggak mengambil itu pernyataan lu disahkan oleh pengadilan bahwa memang benar seperti yang dia yakin itu. Karena sampai sekarang di debat manapun mereka selalu merasa benar bahwa apa yang mereka tuduhkan itu memang benar. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kenapa tidak ini supaya cepat selesai, sampaikanlah di pengadilan. Toh kalau mereka benar mengatakan ijazah itu palsu, berarti mereka bisa bebas dong dari hukuman. Karena kalau di TV kan kelihatannya benar terus, Roy kan. Orang-orang yang membantah dia itu dianggap salah, nggak waras, dan lain-lain gitu. Menurut Ibu kenapa ini hanya mau test case aja, prapit, atau memang keyakinannya dia sendiri itu tidak sepenuhnya benar? Kalau menurut saya, dia hanya omong doang. Ini orang udah seperti orang gak sehat. Kenapa? Tadi disampaikan bahwa kalau memang benar dia yakin ijazah itu sesuai dengan ucapannya 99,9 itu. Hello, kenapa takut? Masuk pokok perkara dong. Clear. Ini ada apa? Dan saya heran, kenapa Roy ini dan Tifa itu kok diistimewakan? Dia nggak siapa-siapa kok, dia hanya orang biasa. Siapa dia kok diistimewakan? Banyak perkara-perkara seperti ini tidak di-up. Oke, karena di-up karena ini presiden ke-7 ya. Mungkin ya. Tapi kok malahan dia melebihi dari presiden ke-7, dari narasumber yang punya atau kekuatan publiknya yang dibuatnya narasi publik, membuat seolah-olah dia memprovokasi publik gitu. Nah, ini yang menjadi dasar. Jadi dia udah keenaan, ada media yang memberikan dia kesempatan untuk semena-mena dalam bersikap, semena-mena dalam bertindak, semena-mena dalam mengomong. Contoh, dia berbolak-balik membuatkan pembuktian-pembuktian dalam hal pembuktian itu tidak legal gitu. Terus kemudian dia menyatakan itu ijazah palsu. Sementara dia tidak bisa membuktikan, oh dia ahli, oh dia peneliti. Saya bisa taruhan berapa miliar, saya mau taruhan. Dengan syarat, ayo saya mau tantang dia. Benar enggak penelitiannya itu, atau kesaksiannya itu, atau keahliannya, saya mau.
di luar konteks ya. Begitu, saya sudah sebel gitu. Karena kok menjadi persoalan ini bertambah kisruh seperti air keruh, kapan jernihnya gitu. Sementara pelapor juga punya hak hukum. Nanti melawan pelapor dikira, oh punya power. Karena dia temannya Pak Prabowo. Terus, oh dia diintervensi karena ini dia orangnya Sigit gitu. Semua menjadi berbalik arah gitu. Nah, kalau ada manusia paling sabar saat ini, saya sampaikannya jujur adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, tapi sekarang Pak Jokowi itu menantang Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang yakin ijazah saya palsu, ya sudah, ayo di pengadilan. Iya. Karena selama ini kan selalu Pak Jokowi yang ditantang oleh mereka. Maksud saya berani nggak datang ke pengadilan. Nah, sekarang ditantang balik sama Pak Jokowi. Ya. Berani nggak langsung ke pokok perkara gitu. Maksud saya kesabaran Pak Jokowi itu kayak kami lah ya, dihina oleh Mary dari Lampung. Kita buat LP, kita proses. Dihina Bang Egy dengan Kazunidin dan Roy Suryo. Buat LP lagi proses, mudah-mudahan naik barang nih. Kan? Nah, Pak Jokowi bertahun-tahun diperlakukan begitu, dia santai aja. Sekarang dia buktikan, ayo, kan sabar namanya tuh. Ada orang sesabar dia? Oh nggak ada. Kalau kita dibilang otaknya di Katapel itu, saya tunggu di Simpang 4. Simpang 4 gitu. Simpang, kalau enggak di bawah rumpun bambu kita tunggu. Ya, okay. Artinya seperti itu. Nah sekarang Roy Suryo kayaknya dibiarkan bermain-main. Seolah-olah ini ada orang yang membiarkan permainan ini berkepanjangan. Apakah ini Pak Jokowi juga senang? Karena kalau permainan ini digulirkan sampai 2027. Nama dia? Itu mengangkat nama terus gitu. Sementara persoalan yang lain banyak. Okay. Kenapa harus ke ini terus digulir? Pertama. Yang kedua, mungkin ada pihak kepentingan yang menunggangi perkara ini. Dari orang-orang yang berkepentingan. Kalau Roy Suryo siapa sih? Kalau cuman dia aja, kita yakin perkara ini udah clear lah. Yeah. Ya kan, kalau cuman dia aja, enggak ada orang yang menunggangi di belakang dia. Nah, kepentingan-kepentingan itu pada bermunculan. Contohnya, baru satu ya, yang sudah meledak hampir kena tabok ya. Yang kemarin Pak Halim ya, Profesor Halim. Ya, itu. Profesor Halim. Coba, ketika orang bicara, dia terus nantang orang. Orang lagi bicara berdiri, nggak ada ketika dia bicara berdiri, orang nggak ada pernah datangin. Dia selalu. Nah hari itu syukur Profesor Halim masih bisa sabar. Kalau ditaboknya gimana? Kan ada pidana baru. Jadi jangan anggar jago. Apa yang disampaikan orang dianggap salah. Omongan dia yang benar. Jadi emang dia tuh seperti apa? Nah kita mau head to head dengan dia. Asal? Ya. Soal pendapat hukumnya. Head to head kita. Tentang perapit, tentang pokok perkara. Head to head. Yang dianggapnya saya adalah tidak sehebat mereka, saya buktikan untuk head to head. Tentang pendapat hukum. Oke, Bang Roy kalau bersedia menerima tantangan Bu Eli, silakan ke sini ya. Di media tertutup. Kalau enggak di sini, di Cumi. Kalau enggak, ayo di forum tertutup. Taruhan saya mau. Karena saya paham sekali. Peneliti, saya enggak akan terima dia sebagai peneliti. Itu liar itu. Bullshit dia sebagai peneliti. Sama kayak balapan liar dong. Nah, sama dengan balapan liar itu. Jago, harus ditangkap liar. Itu. Mengaku-ngaku ahli, peneliti, tapi tidak punya legal standing. Karena pembalap liar itu kan tidak akurasi, tidak cyber, tidak kaliberisasinya nggak jelas. Tidak ada. Iya, terus tidak punya sertifikasi lagi. Aduh, memang orang ini digiring-giring. Terus setiap event rame datang. Kalau dia datang 10, saya datang 200. Ayo main kita. Tawuran. Hah? Mau tawuran? Enggak, pendengarnya. Saya enggak tawuran. Kita harus elegan. Kalau Mbak Rita, gimana melihat
kasus ini sampai sekarang? Terutama terkait perilaku Roy misalnya ketika berdebat dengan orang Sudah bosan. mempertahankan ini ya. Kalau Mbak Rita, apa pendapatnya melihat kasus ini sampai jauh sekarang? Kalau pendapat saya pribadi, umum sih ya. Bosan lah, itu aja sih nggak pernah selesai. Sama dengan netizen cumi kayaknya Mbak Rita. Iya, karena itu aja nggak pernah sampai finish kan gitu. Oke. Nanti akan finish Bu, belum sampai finish. Kalau Bang Mora, jangan manggut aja Bang Mora. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, dalam perkara ini kita lihat bahwa Roy Suryo itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Seperti yang Bapak bilang tadi, dia hanya melakukan pembenaran atau mengagungkan dirinya itu di dalam media sosial. Padahal kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum dan proses yang dijalani oleh Pak Roy Suryo ini adalah proses hukum. Jadi yang mau kita anjurkan kalau bisa, ayolah untuk Pak Suryo jangan lagi selalu adanya niat untuk menghalang-halangi, biar langsung masuk kepada pokok perkara, karena pada hakikatnya untuk melakukan pembenaran itu bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau benar itu asli, itu adalah pembuktiannya di dalam pokok perkara yang dilakukan di dalam pengadilan. Oleh karena itu kita sebagai negara hukum menjunjung tinggi moralitas dan etika. Sesuatu yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo seperti di media sosial yang telah dilakukan penegakan hukum terhadap dirinya, dia seakan-akan tidak terima. Oleh karena itu ketidakterimaannya itu harus diuji melalui proses hukum, melalui pengadilan. Begitu menurut saya. Nah ini nih, ini baru asistennya Bu Eli nih ngomong, ya kan? Ya memang itu yang diharapkan semua orang, tapi ya kita juga tidak tahu apakah perapitnya Roy ini mengulur waktu atau memang dia ingin menguji semua hal yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena itu juga dimungkinkan oleh undang-undang, ya apa boleh buat. Kita harus mengikuti ini. Cuma kan yang terjadi semakin lama proses hukum formalnya, semakin rame juga pertengkaran dan bahkan nyaris berkelahi itu di talkshow itu kan. Kayak belum lama ini saya kemudian berpikir apakah semua orang yang berdebat sama Roy itu jadi apa ya, hilang kendali dirinya gara-gara mungkin terprovokasi, tersinggung dan lain-lain. Belum lama ini yang terbaru itu kan ditabok sempat hampir ditabok. tepis lah sama itu profesor loh. Oke, saya pernah ketemu Profesor Alim itu di satu acara dan orangnya tenang sekali. Baik malahan. Tapi kemarin saya lihat, wah ini kayaknya memang harus dihindari perdebatan sama Roy. Bukan karena kita tidak mampu kali ya Bu ya. Iya. Tapi karena yang pertama sebelum debat sama Roy harus latihan mental dulu. Kalau enggak nanti kita bisa sakit mental. Ibu Eli pernah mengalami itu kan? Terpancing emosi. Jadi hampir hilang profesional kita gitu. Kita berniat dari rumah, bahkan berdoa jangan sampai terpancing gitu. Ya. Tapi nggak ada kata lagi yang mau bicara, maka saya bilang udah seperti kentut aja omongannya tuh. Bolak-balik itu. Ya kan? Jadi kalau mungkin saya seperti dulu, masih muda ya, hilang kendali saya. Nggak mandang saya. Walaupun saya seorang perempuan. Tapi karena kita juga faktor faktor umur, masih bisa nahan kendali. Tapi kalau untuk debat, saya siap. Di meja bundar mana, ayo. Pengacaranya juga saya siap debat. Debat saya siap, debat tertutup dengan dia. Menghasilkan sebuah edukasi terbaik. Bagaimana seharusnya posisi Roy Suryo ini. Untuk lebih aman dan nyamannya. Jangan nanti timbul pidana baru. Percayalah, akan timbul pidana baru. Bisa saja dia menghalang-halangi atau merugikan negara. Ini apa ya? Saya bukan memberikan sebuah kode ya, bahwa menghalang-halangi itu juga pidana loh. Ini menimbulkan pidana baru apa malah memunculkan prapit baru? Pidana baru. Nah, masalah prapit ini yang kurang dipahami gitu. Kita boleh tahu, boleh mengerti, tapi pahamilah dulu. Ini kan apalagi TIFA ya, melakukan prapit sesuai dengan undang-undang.
atau KUHP 82 tahun 2015 ya, putusan MK 10002 itu nggak bisa lagi Rapid Sitiva itu. Nah, di Sitiva ini ada yang gagal paham. Contoh, pengacaranya seperti Al-Katiri menyatakan, Lalu kenapa diterima pengadilan? inilah yang kita harus, PTSP nggak salah. PTSP itu kan mendaftar. Seharusnya begitu dilihat, oh ini Tiva pokok perkaranya sedang berjalan, harusnya di close. Harusnya ya. Ini bisa ditunda, sidangnya harusnya jatuhnya tanggal 13 besok, ditunda. Karena apa? Karena menunggu putusan Rapid. Jadi ada bahasa dari pihak pengacaranya, ada kekosongan hukum. Ini kan gila. Contoh ya. Kekosongan hukum di bagian mananya? Mereka beranggap dua persepsi yang gagal paham. Pertama, ingat amar putusan tentang putusan sela. Itu menyatakan dakwaan ini boleh dikatakan batal demi hukum karena cacat, karena omskuliber, karena kurang cermat, karena tidak terang benderang, namanya omskuliber. Maka dengan ini dikembalikanlah dokumen. Nih tolong perbaiki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 75 KUHP ya. Ayat 4. Ayat 4. Nah, boleh dong diperbaiki. Ya, diperbaiki. 3 hari kemudian didaftar. Waktu memperbaiki itu, syarat memperbaiki itu, koordinasi lagi dengan pihak kepolisian. Kemudian daftarkan kembali dengan pokok nomor perkara lain. Tapi pokok perkaranya tetap itu. Ini mereka gagal paham. Jaksanya tetap itu, pokok perkaranya tetap. Kemudian hakimnya juga tetap itu. Yang dirubah adalah dakwaan. Bukan tuntutan atau gugatan. Dia kan tergugat, tersangka. Udah sah dia tersangka. Menghilangkan tersangka ini dengan dia RJ atau dia meninggal. Nggak ada lagi. Nah sekarang dua-duanya nggak bisa. RJ di pengadilan udah ditawarkan, di jaksaan udah, di polisi sudah. Nggak ada RJ lagi. Gitu. Dalam hal ini tolong baca amar putusan sela. Yang dibatalkan demi hukum adalah dakwaan. Tidak tentang ketersangkaan. Tidak boleh kecuali batal demi hukum tersangkanya Tiva. Dikembalikan semua dokumen pembuktian dan kesaksiannya. Baru itu gugur tersangkanya. Ini kan tidak. Dakwaan itu gugatan, dia tergugat, dia tersangka, dia dituntut dengan tuntutan KUHP pasal sekian-sekian. Kemudian dari tuntutan dan gugatan ini dibuatlah dakwaan. Dakwaan ini kalau di perdata antara posita dan petitumnya tidak selaras, itu akan membuat rancu, bisa kita kalah mutlak atau hakim sulit untuk memberikan putusan untuk keadilan. Makanya kalau di sini obskuliber namanya, kabur, tidak terang benderang. Makanya dibatalkanlah dakwaan. Ingat ya, digarisbawahi ya, agar mereka jangan gagal paham. Jadi dikembalikan dakwaan itu, terus dia sudah tidak tersangka. Dia sudah bebas, ya tidak. Jadi ini yang menjadi dia memberikan asumsi sendiri, memberikan sebuah pengertian dari kembalinya dakwaan. Dia beranggapan bahwa dia sudah bebas demi hukum. Ya enggak lah. Kemudian dia mengundurkan diri. Sekarang kita berilustrasi. Saya mencoba Pak Vincent. Mau mati mau tidak, saya sudah kena tersangka. Saya sudah pidana. Mau damai tidak damai, pidana tetap jalan. Karena itikat untuk. Sekarang setelah saya capek di sidang, saya ngundurkan diri deh. Bisa enggak? Saya udah Bapak, terus saya ngundurkan diri. Enggak bisa, itulah sebuah ilustrasi yang saya sampaikan. Jadi tolonglah, kita malu lah dalam penegakan hukum.
Kita minta juga kepada Pak Presiden, DPR, bagaimana kontrol hukum ini. Karena kita yakin sama tahu dasar bangsa dan negara ini, panglima tertingginya adalah hukum. Dan panglima itu adalah presiden. Di situ ada DPR yang harus mengkontrol perjalanan perkara ini. Jangan carut marut seperti ini penegakan hukum kita. Malu kita dengan bangsa lain. Saya heran, sepertinya Tifa dan Roy Suryo ini orang sebuah spesial, ya, seperti orang yang kebal atau spesial, saya nggak paham ya. Yang penting perkara seperti ini mah biasa, banyak perkara ini, tidak terlalu ribut seperti ini gitu. Dikasih kesempatan dia untuk bermain-main, sehingga akan terjadi takutnya hukum baru gitu. Harusnya pihak keluarga besar Pak Jokowi sebagai pelapor atau saksi korban atau pengacaranya datangin Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tentang hakimnya, datangilah Mahkamah Agung tentang bagaimana semanya peraturan ini ya, menteri ini seperti apa. Karena undang-undang baru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Tapi kan harus tahu aturan dan batas. Aturannya itu kalau sudah tahap 2 kan tidak bisa diperapit lagi. Kalau sudah ke kejaksaan. Jaksa harus bertanggung jawab juga ketika dia sudah mengambil P21 dan menerima limpahan itu. Dan jaksa kan sudah buat dakwaan gitu. Dan kita minta hakim ikuti dong pokok perkara. Kenapa mau bermain-main dalam perkara ini? Terindikasi hakimnya kurang tegas gitu. Jaksanya juga separuh hati dalam bersikap dan bertindak gitu. Ini emang ada apa? Ini yang menjadi persoalan. Tadi saya dengar ada beberapa tim dari timnya Pak Jokowi akan menggeruduk katanya Mahkamah Agung. Maksud saya nggak penting juga seperti itu. Suratilah. Kayak kita pernah dulu menyurati Komisi Yudisial. Dipecat itu hakimnya. Nggak boleh beracara 2 tahun. Karena pelanggar etik nomor 1 sama nomor 6. Jadi semua nggak ada yang kebal hukum. Mau hakim, mau jaksa, mau pengacara, mau masyarakat. Nggak ada yang kebal hukum. Jadi tolonglah hormati tahapan-tahapan hukum itu. Hormatilah proses hukum itu. Instrumen-instrumennya itu berjalan dengan benar dan baik. Apalagi kita harus punya etika dan moral. Kita orang timur loh. Yang paling mengalahkan semua di dunia ini adalah etika dan moral. Di atas dari KUHP itu, KUHP itu sendiri. Ini pendapat saya gitu. Kalau kita melanggar hukum, kalau moral dan etika kita masih bisa diterima oleh pelanggar hukum itu sendiri, dia maafkan kok kita. Allah aja maha pemaaf, apalagi manusia biasa gitu. Nah, artinya ini bermain-main seperti ini, ibarat kata adik saya tadi, teman saya tadi, muak semua muaknya gitu. Yang heran kok dibiarkan berlarut-larut. Seharusnya jaksa juga kemarin tidak tahan dia. Ada 3, kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi. Ini mengulangi, contohnya mengulangi. Masih statement ijazah itu dibawa-bawa. Contoh tadi tentang register, silakanlah Pak Profesor Halim ya. Mau ngomong apa dia apa, biarkan hak dia. Hak Profesor Halim memberikan keterangan itu. Ngapa disanggah? Berdiri dikejar orang. Mungkin walaupun saya perempuan, kalau saya masih muda dulu saya tabok itu. Iya, jujur. Karena hilang kendali. Atau mungkin ini kali tujuannya Roy CS. Ingin cari permasalahan bikin baru. semua gitu. orang jadi kesel dan gregetan. Ingat ya, hidupnya akan mati terkutuk dia. Hidupnya akan terkutuk. Kalau dia lakukan ini, sumpah masyarakat terlalu banyak di Indonesia ini mengutuk dan menyumpah dia. Tengoklah, ini omongan saya ya. Omongan saya ketiga kali ini, udah 2 orang asal omongan saya berhasil. Ini omongan saya. Kalau enggak hidup segan mati enggak mau. Hidup segan mati tak mau. Itu, terbalik ya. Saking seriusnya. Marah-marah mulu. Oke. Kalau kita sih sebenarnya sudah menggadai
ada ide lagi mau apa yang mau Iya. disampaikan ini. Sudah nggak tahu apa yang mau dibicarakan. Kenapa? Dia melakukan bermanuver saat ini di luar ekspektasi gitu. Dalam penegakan hukum itu sendiri gitu. Dan anehnya perbuatannya itu seakan-akan didukung oleh pengadilan, Ya, institusi. kejaksaan. Tapi bukan karena undang-undangnya. Undang-undangnya tidak memberikan itu. Boleh 2 kali, boleh 12 kali. Contoh, ada kita tiba-tiba ditersangkakan. Mungkin kita terzolimi. Prapit, berapa? 12 kali prapit silahkan. Tapi belum masuk pada tahap 2. Belum diserahkan barang ini. Tersangka dan dokumen ini belum diserahkan. Sekarang dia prapit. Yang diprapitnya tuh hasil apa? Hasil pekerjaan dari pihak kepolisian. Yang sekarang polisi sudah, alhamdulillah sudah bebas tugas. Sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Harusnya kejaksaan tidak nerima. Ini sudah tidak, timingnya sudah tidak tepat. Yang diprapitnya itu sudah kadaluarsa. Boleh saya menyampaikan sudah kadaluarsa. Karena perkara ini, hukum ini ada tahapan. Hukum beracara itu ada tahapannya. Dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah proses of law jalan, tersangka, dari tersangka, tahap 1. Tahap 1 ini ada orang tersangka. Bagaimana menurut Bapak? Oh ini, oke. Pas. Minta tolong dianalisa, kolaborasi. Oke. Terus udah waktunya tahap 2, udah lengkap. Tahu-tahu mau kurang lengkap, dibalikin. Sudah lengkap Pak. Berarti dia udah mengambil alih. Semua pekerjaan itu sudah diambil alih oleh jaksa. Terus apa yang mau diprapit? Yang diprapitnya itu apa? Tolonglah kalau ada tokoh-tokoh hukum, tokoh-tokoh bangsa yang Indonesia ini banyak cerdas loh. Jangan dibiarkan dia bermain manuver seperti ini gitu. Seolah bangsa Indonesia tidak punya orang gitu. Kemana orang-orang di sini? Tokoh-tokoh ini kemana semuanya? Kok dibiarkan dia semena-mena membuat narasi-narasi di media-media untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, terus melanggar KUHP itu sendiri. Di mana DPR? Di mana Presiden? Ini kita sudah lelah hati dengan sifat seperti ini. Karena saya sangat kecewa, hampir terjadi pemukulan kemarin gitu. Sangat, kita boleh suka nggak suka sama kita, itu hak mereka. Tapi kita menyatakan kebenaran. Jangan mencari pembenaran yang tidak ada ujungnya. Padahal kebenaran ini harus diuji dalam pengadilan. Hitam putihnya, benar atau tidaknya, itu yang menentukan putusan pengadilan. Nggak bisa dia berargumen dari TV ke TV. Itu sama dia mengulur-ngulur waktu, merugikan negara, terus menghalang-halangi. Kemudian terpancing orang yang tidak menjadi profesional. Hari ini saya dengan jeritan hati menghimbau semua tokoh-tokoh, petinggi-petinggi bangsa, semua penegak-penegak hukum yang luar biasa. Tolong seriuskan perkara ini. Harus clear and clean. Jangan menjadi polemik terus-menerus. Polemik berkepanjangan. Tidak ada selesainya. Apakah ditunggu polemik ini 2 tahun. Sehingga membusuk. Dan ini juga tidak baik gitu. Akan dampak yang lain akan terjadi. Percayalah. Dan saya juga bilang sama Pak Jokowi. Hak hukum Bapak tolong ditegakkan dan dipertegas. Kepada semua pihak. Agar ada kepastian hukum untuk Pak Jokowi itu sendiri sebagai pelapor. Kita ingin tenang gitu. Banyak perkara lagi. 2027 udah mau masuk gitu. Kita ingin bagaimana tahapan. Apalagi sekarang ada MBG segala macam. Ayo kita bangun pemerintahan ini. Kita dukung Pak Prabowo membangun pemerintahan yang sebenarnya. Sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jangan diobok-obok. Ini terpecah terbagi dengan apa. Hebatnya isu ijazah Presiden ke-7 ini menjadi viral dan trending topik terus menerus. Tolonglah
kayaknya kita nggak ada orang di Indonesia ini. Nggak ada. Seolah-olah sudah diinjak, penegakan hukum itu sudah terinjak-injak. Kalau masih dia proses Prapit mau 12 kali itu diatur mungkin oleh undang-undang baru, KUHP baru. Oke, kita salut lah. Kita hargai KUHP baru. Tapi ingat, semua ada waktu, ada timing. Kalau tidak pada waktunya sudah kadaluarsa, yang diprapitnya itu adalah tentang rangkaian dari 9 pasal 89 itu ada 9 item tersangka itu. Boleh dijemput paksa, boleh digeledah, boleh dicekal, dilakukan penyitaan. Semua 8 item itu tertuang atas apa? Atas status tersangkanya Roy. Makanya tertuanglah semuanya. Itu kok di prapitnya ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu kan sudah close, udah habis. Tolonglah dipahami. Apalagi Tifa. Ini juga mengangkangi putusan MK 102 dan KUHP 82 tahun 85. Yang dimana bunyinya apabila sudah dibacakan pokok perkaranya, dakwaannya sudah dibacakan, tidak boleh melakukan prapit, gugur prapitnya. Ini sudah dibacakan, bahkan sudah ada rangkaian putusan sela, ada mediasi, ada putusan sela, dan sudah didaftarkan kembali, dan selanjutnya akan terjadi pokok perkara, di mana akan hadir saksi terlapor dulu. Setelah saksi terlapor, saksi ada cat, saksi yang menguntungkan, kemudian saksi ahli, baru barang bukti, alat bukti, baru jawab menjawab, kesimpulan, baru putusan. Coba ikuti itu. Jangan bermanuver-manuver seperti orang kurang waras. Jangan semua orang terkontaminasi dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu gitu. Yang mereka selalu membawa rombongan tukang sorak gitu. Yang juga pengacaranya, mau siapapun pengacaranya, tidak memberikan edukasi terbaik. Tidak memberikan pemahaman tentang apa tujuan prapit itu gitu. Makanya nanti kan ada saya dengar itu mau geruduk Mahkamah Agung ya, mau geruduk lagi. Suratnya saja. Kemudian minta pengawasan. Kita pernah lakukan pengawasan ketika diterima putusan sela kita. Pernah dalam perkara tanah yaitu tidak anggap penyorobotan. Ya. Berkali-kali boleh lihat di mana kita ketemu, saya lihatkan. Jadi nggak bisa hanya mengkonter, mencari pembenaran seperti rekan sejawat, di mana mencari pembenaran, bukan menetapkan kebenaran itu. Pembenaran terus merasa dialah yang paling benar, dia dewa kebenaran. Semua itu salah. Jika tidak sesuai dengan dia, dibulinya lah tuh. Siaplah dibuli oleh dia. Apalagi Pak Alkatiri ya, pengacaranya si Tifa. Yang dulu dipecat, saya tampung. Sekarang ngomong lagi, itu medianya Bu Eli. Apa dibilang Bu Eli? Setiap saat asal saya podcast, dia tanya sama wartawan. Apa dibilangnya? Saya nggak bilang kok sama orang-orang siapa yang punya utang, siapa yang ini. Saya nggak bilang. Nggak pernah saya bilang siapapun yang pernah punya utang, yang pernah makan uang. Nggak pernah. Saya ikhlas demi Tuhan. Kalau dibayar silakan. Emang seperti dikejar hutang dia nanya saya. Saya nggak pernah bicara soal utang. Secara pribadi. Saya pernah menyelamatkan mukanya. Saya pernah menyelamatkan harga dirinya. Saya tarik dia dalam kuasa hukum saya. Begitu dibuang dia. Kalau dulu dibuang kita tidak ambil, sampai sekarang dia nggak kepake itu. Alkatiri ya. Padahal saya hormat dengan dia 2 topi. Dia senior. Tapi logika hukumnya langsung down ketika dia takut dipecat lagi sama Tifa. Seolah-olah seperti itu. Kemarin dipecat Tifa. Terus merengek lagi. Dibawa sama Tifa. Karena mungkin
kliennya terlalu power, dia tidak punya narasi untuk memberikan keterangan gitu. Nalar hukumnya sudah nggak jalan gitu. Nah inilah yang kita hari ini mempertanyakan kepada semua pihak, khusus buat Pak Presiden. Pak Presiden, jika bisa menyelamatkan penegakan hukum, saya yakin 1000% Anda juga akan selamat. Jika tidak, saya yakin 1000% saya ini adalah orang Pak Prabowo, berkorban moral dan material. Hari ini saya menjerit, Pak Prabowo harus mendengarkan ini. Saya nggak minta apa-apa kok. Saya seorang perempuan tua yang berdoa siang malam untuk kesuksesan Pak Prabowo. Saya berbulan di Hambalang. Akhirnya saya kan menyampaikan keluhan saya. Yang tadinya saya nggak mau nyampe. Kenapa? Semua orang lelah. Terjadi pengancaman di mana-mana. Terjadi ribut-ribut di mana-mana. Orang tidak fokus. Jangan sampai gara-gara pengalihan isu seperti ini, kita udah berdiri di kayu yang lapuk. Indonesia tinggal terdam ke dalam. Jangan seperti itu. Alasan yang tidak relevan. Penggiringan publik untuk perkara Roy Suryo ini tidak relevan untuk penegakan hukum di bangsa ini. Untuk keselamatan bangsa. Untuk stabilitas bangsa. Tidak ada relevannya sedikit pun. Siapa Roy Suryo? Siapa Tifa? Sama seperti kita masyarakat biasa. Udah patut ini dijadikan sebuah atensi dalam penegakan hukum yang melakukan kebenaran bukan mencari pembenaran. Mungkin itu. Saya lihat Bu Eli emosional sekali, makanya saya nggak mau potong. Ya sedih saya Pak. Tapi emang ya banyak juga yang berpikiran seperti Bu Eli sekarang. Karena kelihatannya nggak, makin kesini makin kabur juga ini. Tapi itu kan pandangan kita. Tapi banyak yang bilang ya undang-undangnya memungkinkan itu gitu loh. Lalu kemudian kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan ini? Maksudnya meletakkan kembali seluruh proses ini tuh sesuai apa? Di proses of law aja. Siapa yang bisa membaca bahwa prapit-prapit itu adalah hanya upaya mengulur waktu, lalu kemudian memutuskan dengan tegas, enggak, prapit yang ini stop gitu. Baik Pak. Karena kalau ngikut undang-undang, ya katanya bisa-bisa aja. Tapi kan ada orang yang secara institusional mereka punya kayak kewenangan untuk mengatakan bahwa ini udah enggak, ini enggak gitu. Kalau semua diterima aja, kayaknya sampai lebaran keberapa nanti nggak kelar-kelar. Lalu siapa yang harusnya punya nyali, punya kejenian berpikir, objektif, dan berani mengatakan bahwa walaupun undang-undang menjamin prapit-prapit itu, tapi yang ini sudah di luar kewajaran. Siapa itu Bang? Baik Pak, terima kasih Pak. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi sisi hukumnya, memang dalam pasal 77 KUHP itu, di situ dikatakan tentang kewenangan untuk melakukan pra-peradilan. Tapi yang kita lihat sekarang ini Pak, memang setiap hukum itu memberikan hak-hak seseorang untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Tapi kita lihat Pak, di dalam penegakan hukum ini, tentang perkara Pak Roy Suryo ini, bahwasanya yang perlu kita lihat di sini adalah objek-objek dari hak yang dituntut atau yang dikejar oleh para pelaku tersebut. Apakah itu objeknya memang sesuai dengan peraturan yang ada? Itu yang pertama Pak. Jika kita lihat tentang pra-peradilan yang dilakukan oleh Pak Suryo, secara hukum itu memang sah melakukan pra-peradilan. Sekarang bagi para penegak hukum harus jeli dan teliti melihat apakah objek yang dilakukan itu merupakan objek pra-peradilan. Secara substansinya, pada hakikatnya, kalau saya melihat bahwasanya pra-peradilan Pak Roy Suryo itu sudah masuk ke dalam substansi pokok perkara yang pada hakikatnya harus diadili di dalam pengadilan, bukan lagi sesuai dengan pra-peradilan. Oleh karena itu, yang menurut pertanyaan tadi Bapak bilang, bahwasanya siapa yang harusnya yang berani untuk menegakkan penegakan hukum ini,
Ya, kita memiliki pemimpin, Pak, yang dimana pemimpin kita merupakan panglima tertinggi yaitu dalam penegakan hukum, yaitu ada presiden dan DPR yang berhak untuk melakukan semacam kontrol dan pengawasan terhadap penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, kita minta kepada pemimpin kita, karena kita adalah negara hukum, negara yang harus mengedepankan etika dan moral, kita harus meminta kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk ikut andil untuk mengambil langkah yang lebih efektif sesuai dengan asas peradilan kita, yaitu peradilan yang singkat, cepat, dan sederhana. Mereka harus melihat dan harus ikut andil untuk penegakan hukum dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini atau ijazah Pak Jokowi ini, Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Rita, kalau memang harus presiden yang turun tangan, Pak Prabowo mau nggak? Harusnya mau. Harusnya mau. Kalau presiden kita nggak turun atau Pak Prabowo tidak turun, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan selesai. Oke. Ayam lu udah tumbuh giginya, Agus. Oke. Jadi begitu ya Bu Elia. Iya. Jadi memang harapan kalau kita melihat Pak Jokowi sih sabar-sabar aja. Iya. Yang nggak sabar, yang gergetan justru Kita. kita yang. gergetan, benar. Tapi kalau memang proses hukumnya seperti itu ya apa boleh buat. Cuma kan tadi harus ada yang dengan jeli, jernih, objektif melihat bahwa ada upaya untuk sekedar mengulur-ngulur waktu bahkan mempermainkan hukum. Ya karena walaupun haknya diberikan, tapi kan ada hak orang lain juga di situ. Ada hak hukum Pak Jokowi yang ya sama-sama apa namanya? Punya hak yang sama, equality before Ya, the law. equality before the law untuk kebenaran dan keadilan. Kalau ya, yang dilihat terus haknya pihak tersangka saja seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain, yang dirugikan pasti haknya Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat Pak Jokowi sepertinya sangat sportif, tapi Roy dan Tifa harus mempertimbangkan tantangan Pak Jokowi. Kalau selama ini kalian selalu menantang supaya Pak Jokowi datang ke pengadilan, sekarang Pak Jokowi yang nantang kalian. Ya kalau benar yakin bahwa ijazah saya palsu, ayo silakan kita buktikan di pengadilan, tapi bukan dibuktikan di pra-peradilan. Gitu ya, Bu? Ya, Oke. Nah itu sudah waktunya. Karena seperti yang disampaikan teman sejawat tadi menyatakan bahwa objek sudah tidak masuk pada objek prapit. Karena yang diprapitkannya itu objek sudah pada pokok perkara. Jadi seharusnya itu batal demi hukum semuanya. Nah kita lihat apakah Tifa ini seperti apa prapitnya, seperti apa prapit Roy yang keempat. Ya, dan kita juga minta agar kalau memang sudah masuk dua-duanya pada pokok perkara, kita minta demi keamanan penegakan hukum, demi profesionalitas dalam penegakan hukum, mereka ditahan dulu deh. Sepakat. Sepakat juga. Sepakat. Ya, banyak yang berharap seperti itu supaya jangan terlalu berkembang liar terus. Persepsi, argumentasi, asumsi, analisa dan lain-lain yang pada akhirnya membawa kita ke sesuatu yang semakin kabur dan akhirnya nanti kita kabur semua. Akhirnya kabur. Kabur. Iya, karena itu ya sebagai warga negara kita sih cuma berharap ketegasan dari pihak penegak hukum siapapun itu, termasuk panglima tertinggi kita Bapak Presiden, seperti yang diminta oleh Bu Eli, supaya perkara ini yang menurut banyak orang itu adalah perkara sangat sederhana, jangan dibikin luar biasa gitu, supaya kita juga di podcast ini bisa bahas yang lain-lain lah yang lebih membangun sedikit gitu. Tapi sekali lagi kita ikutin terus saja sampai sejauh mana perjalanannya, dan tetap kita yakin sih, banyak yang yakin bahwa perkara ini tetap akan sampai ke pengadilan. Begitu aja pemirsa, demikianlah obrolan kita dengan
Bu Eli yang hari ini heroik sekali, semangat sekali, antusias sekali, meledak-ledak. Mungkin karena beliau juga sudah jenuh dan udah mulai gregetan melihat perjalanan kasus ini yang semakin ke sini, semakin ke sana. Tidak relevan. Tidak relevan lagi. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.